Hati-hati. Yang cakep dulu waktu yang Itu. Peradaban ini sudah banyak yang tinggal di sini sejak dahulu. Udah di tas belum? Berusaha aku. Selamat pagi, Jejak Jawa Dwipa. Kali ini kita bikin konten nggak di kota, tapi di gunung. Baru bisa, ini sekarang hampir jam 7. Baru bisa Jam 6. ngomongnya, Ya. iya jam 6 hampir itu. Baru bisa ngomongnya. Nah, kalau tadi jam 4 suhunya Ya, berapa? Jam 4 itu tadi lihat jam sekitar 8 derajat ya. 8 derajat. Cukup dingin. Itu AC di rumah nggak ada yang segitu. Agak kaku. Nah, jadi tempat ini kalau buat kita itu ngomongin sejarah pendek aja itu memorinya udah banyak. Kalau saya terakhir tahun berapa ya? 2000-an lah ya mungkin ya. Sini atau sepedaan sama Om Anto itu sekitar 2009 berarti, sekitar 2010 lah. Itu udah banyak berbeda. Kalau Om Juni kapan Om? 2011 kalau nggak salah. Cuma sekarang udah banyak berbeda ya? Banyak berubah. Ya. Landscape-nya berubah. Landscape-nya berubah. Itu juga kalau kata teman sejarah itu udah sejarah juga. Tapi kalau ngomongin sejarah yang ini ya, yang sering kita bahas di konten ini dari zaman dulu banget Om. Ini Oh, iya. udah ngetop. Ya, udah ngetop ya udah. Udah ngetop. Zaman dulu banget udah ngetop, bahkan ini spot ini boleh dibilang spot yang mendunia ya nggak? Memang kenyataannya mendunia gitu. Kalau kayak orang sekarang turis-turis itu datang ke Bali gitu ya, mungkin jumlahnya nggak kayak zaman sekarang. Dulu tujuannya ke sini. Di masa kolonial itu ya Om ya. Di masa kolonial itu ya. tujuannya ke sini gitu. Banyak orang top yang udah sampai sini lah mungkin ya. Kaisar Rusia. Oh, itu pernah juga ya dari Rusia itu? Pernah, tapi 3 tahun sebelum dia dinobatkan jadi kaisar. Gitu. Iya. Itu tamu agung lah zaman dulu, tamu agung itu sampai sini juga. Terus kalau yang mungkin tokoh yang semua orang juga tahu, apa itu Mr. Bean-nya zaman dulu, tahu Om? Siapa Om? Yang Charlie Chaplin ya? Charlie Chaplin itu juga pernah sampai sini. Itu bener-bener, misalnya kalau kaisar kan orang yang sangat susah disentuh. Kalau Charlie Chaplin sampai stasiun Cibatu disambut kayak gitu, itu jejak sejarahnya ada. Nah tujuannya juga ke gunung ini.
Artinya di zaman itu tempat ini cukup populer ya Om ya di Eropa sana gitu kan ya. Orang Eropa khususnya iya. Ha. Ya tadi sempat ngobrol sebelum kita shoot kan, ada kawan yang apa kerja di komunitas yang banyak orang Eropa atau apa ya, melihat gunung itu bukan gunung ya, volcano istilahnya. Iya. Volcano, crater istilahnya kayak gini nih kan, itu suatu apa ya, kalau di Indonesia orang kita mungkin biasa banyak biasa, ya. obat orang Eropa itu udah kayak nonton apa aja gitu loh. Itulah Iya. salah satu ininya gitu, apalagi memang ini apa ya, kawahnya tuh emang seperti ini gitu. Dan cukup unik gitu, bentukannya tuh cukup unik gitu ini. Itu yang paling ujung sana itu letusan yang besar 1772. Terus akhirnya ada beberapa letusan setelah itu ya, kalau zaman kolonial. Jadi kolonial itu ini Om, belum ada fotografi, itu ada litograf. Litograf itu jadi yang menggambar ya, lukisan. atau lukisan gitu ya. Nah, yang itu yang ngelukis pun orang Inggris. Kemudian kan dipublikasi di Eropa sana. Nah, itulah yang membuat daerah ini gitu dituju lah beberapa turis. Orang-orang kaya lah itu pengen ke sini gitu. Terus zaman era fotografi itu juga dedengkotnya National Geographic juga menjadi kewajiban ya. Iya, itu belum 1900 itu baru itu udah sampai sini juga. Ya, itu mungkin buat kita pembukaan tentang Papandayan. Jadi kita nanti akan jalan-jalan ke sana. Coba napak ya, Coba napak. Nanti mudah-mudahan kita ketemu. Dulu ada monumen itu spot yang cukup spotnya ya. ada. Kalau dari kita sekarang ini kan dari arah Garut naik ya ke Serepad. Kemudian kalau nanti kita tembus ke sana itu ke Sedep, Sentosa ya. Malabar segala arah macam. Bandung ya. Iya, arah Bandung. Nah, dulu sih kabarnya dari arah Bandung sampai monumen itu ada jalan mobil sampai situ zaman dulu gitu. Tapi setelah letusan-letusan yang terakhir itu jalan itu longsor, kena letusan. Ya itu aja sebenarnya buat pembuka. Nanti diikutin ya perjalanannya ya. Nanti kita jalan lagi, kita lihat spot yang era zaman dulu tuh sangat terkenal. Sebenarnya sekarang juga sangat terkenal sih, cuma zaman dulu lebih mendunia lah Om. Ya. Kalau sekarang untuk destinasi lokal lah Om ya, untuk yang camping, hiking. Iya. Ya kalau kita bandingin ya, kebanggaan selebritis dunia datang ke sini. Kalau sekarang betul. mungkin selebritis Indonesia Jakarta aja jarang ke sini. Mungkin ini yang perlu dikenalkan Om. Iya. Perlu dikenalkan bahwa dulunya area ini adalah salah satu yang cukup dikenal di dunia. Papandayan dan Garutnya terutama. Nanti kita obrolin sambil jalan. Oke, ikutin terus konten ini. Ini lapaknya 9. Pada tidur dalam rumah. Iya. Enggak, waktu itu belum ada itu. Oh, belum ada. Oke, lanjut. Kita sekarang di trek Papandayan. Apa yang mau kita ceritakan di sini? Kalau kita melihat jalan seperti ini,
bukan jalan makadam ya, ada sebagian masih makadam tapi jalannya berbatu seperti ini. Kalau zaman sekarang kalau kita masuk dari Garut itu ke arah titik masuk atau titik parkir Gunung Papandayan ini sudah aspal kalau dari sana ya. Nah dari terminal titik parkir ke arah wisata Papandayan ini jalannya seperti ini. Nah ini bisa menggambarkan bahwa bisa kita gambarkan dari foto-foto yang nanti kita bisa share pada waktu era kolonial. Paket wisata dari Explore Papandayan itu selain hotel-hotel yang banyak di Garut, titik start mendakinya itu dari Ciserepan. Ada alun-alun Ciserepan, tapi bedanya beberapa wisatawan Eropa gitu ya naik ke sini ini pakai tandu. Jadi orang-orang kita itu sebagai jasa pemanggul turis menggunakan tandu. Jadi satu tandu diangkat oleh 4 orang, totalnya ada 6 orang, jadi gantian gitu. Pada saat jalan itu ditandu oleh 4 orang, ditandu dengan 4 orang. Dan bisa dibayangkan dengan kalau kita kebetulan ini saya lagi jalan-jalan sama komunitas Cikarang itu menggunakan sepatu ya, itu kulit tandunya tanpa sepatu, barefoot. Jadi mendaki menggunakan mengangkat orang dengan kaki telanjang. Nanti kita share foto. Oke, yuk lanjut terus. Pak Haji, jalannya bukan situ. Sana. Aku lihat map nemu titik ininya di sini. Oke, lanjut lagi. Kita kali ini trekking. Kalau tadi dari titik masuk dari Kawah Papandayan, kita sekarang yang di belakang kita ini kawah utamanya. Jadi kawah utamanya, kalau dilihat di belakang itu ada kuning-kuning, belerang ya. Sulfurid asid itu kalau dari foto-foto zaman Belanda dulu itu juga sudah dieksploitasi. Oh, sudah dimanfaatkan itu. Manfaat. Jadi kemungkinan orang-orang yang tadi kita ceritain ada buru kulit tandu segala macam itu dia juga kuli buat belerang ya. Ya belerang kita tahu itu bahan yang banyak dipakai untuk industrial dan udah dari zaman dulu lah itu unsur itu dimanfaatkan gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu sih seperti buat apa, sabun ya, kesehatan. Sabun kesehatan itu emang kalau yang nggak tahu itu ada belerang. Kalau nggak salah zaman dulu juga udah dipakai. Air aki ya. Nggak tahu zaman dulu itu. Jadi gini ya, kalau ngeliatin foto-foto zaman dulu Papandayan Om, itu ada yang zaman lukisan, yang litograf, ada yang zaman foto awal-awal. Ya semua hitam putih sampai yang sebelum Jepang datang itu dokumentasinya banyak lah. Cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Masa ada.
Jadi kalau di foto-foto dulu yang kita nanti akan lewati sekitar sekilo dari nggak nyampe lah ya, 700 meter lah dari sini, itu ada dulunya ada monumen monumen. Jadi titik orang wisata itu foto-foto biasanya di situ. Kalau sekarang Spot namanya selfie-nya mungkin ya. Ada monumennya. Monumennya ya. Monumennya ada bahasa Belandanya gitu. Terus kalau sekarang namanya pos bebunderan. Jadi simpang kayak perempatan lah, ada simpang berbagai jalan di tengah itu. Yang kalau dari foto zaman dulu juga itu mobil bisa sampai situ. Aduh, mantep itu. Mobil sampai itu. Nah, nggak lengkap juga kalau kita nggak ngomongin sejarah gunung secara ininya ya. Letusan besarnya itu kan 1772. Jadi letusan itu letusan besar, view-nya kurang lebih udah dramatik seperti ini. Tapi kawahnya bukan yang ini. Jadi udah banyak uap hidrotermal ini ya. Kalau nama istilahnya sih fumarole solfatara gitu ya. Tapi banyak banyak. Jadi di sana itu namanya Kawah Mano. Itu dari zaman dulu juga ada. Tapi yang lain-lainnya itu ada yang sudah mati pindah gitu. Nah kalau dari beberapa cerita sih itulah kenapa dinamain Papandayan. Jadi suara uapnya itu menimbulkan suara. Kalau zaman dulu ada kayak lokomotif uap. Jadi itu kayak yang masih kedengar bunyi itu di ini yang ada uap itu di daerah Monteng itu loh. Ya. Nah, yang persis ya. Betul. Maksudnya kalau kita menggambarkan sekarang seperti itu Kamojang. Kamojang itu bersuara. Bunyi, gitu, uapnya bersuara. Nah, ini dulu juga gitu. Makanya Papandayan itu dari kata pandai itu kayak bengkelnya pandai besi itu. Ya. Jadi ada multi solfatara kayak gitulah di daerah sini. Itulah yang kenapa akhirnya dinamakan Papandayan. Nah, letusan besarnya itu yang sekarang jadinya Tegal Alun itu 1772. Ini kawah makin ke sini, Om. Iya ya. Makin maju. Berarti tempat kita duduk ini bagian dari kawah sebetulnya. Ini kawah semua ya. Nah, yang besar lagi 2002 itu 40 desa, banyak sekali lah itu. Itu yang mungkin kita dengar beritanya ya, mungkin kalau saya sih belum ke sini tapi beritanya udah didengar itu. Ini terus memutus jalan yang dulunya bisa dilewati diakses, ya. Itu jadi ada dua aliran gitu. Jadi ada bukit di depan kita itu, kanan kirinya itu udah aliran semua gitu. Ini Kali Cimanuk kalau nggak salah namanya. Ini aliran utamanya. Jadi makin maju ke sana. Oke, ini cerita-cerita tentang Papandayan dari spot yang boleh dibilang sangat mendunia zaman dulu. Buat orang yang berkali-kali aja menurut saya pasti tetap terkesan ya. Nggak ada istilah bosan foto-foto di sini. Apalagi orang yang baru wisata ke sini. Lihat landscape-nya. Wah, maunya berhenti terus gitu. Iya. Ya semua ada keunikan lah. Bromo itu keunikan sendiri. Tapi ini nggak kalah lah. Ini nggak jauh dari Jakarta, nggak jauh dari Bandung. Tapi spotnya itu buat family trip juga enak. Iya. Inilah nggak berat lah.
Tapi memang kita posisinya agak menyimpang dari jalur yang biasa ya Om ya. Ya, kalau kita ini tadi kan ada teman-teman di Karang ini trail run ya. Kita bukan lewat di jalur wisata yang ada tangganya, tapi kita agak Ke kiri. melompati berapa sungai menuju kawah utama. Jadi kawah utama ini sebenarnya bukan bukan wisata yang umum lah gitu. Kalau wisata umumnya sampai Kot Bunderan. Itu aja, ada ini Om, kira-kira. Cukup. Nanti kita lanjut lagi Om. Iya, itu kerannya baru dibuka gede tuh Om. Iya. Kebakarannya. Cukup epic ini pasti nih kalau dilihat nih. Nanti kita kalau bisa lanjut Om. Nah. Jadi pas Bunderan di sebelah sana itu ada tebing, itu kita nanti di atas sana itu ada hutan mati, ada Pondok Saladah. Nah Pondok Saladah pun atau Lawang Angin pun itu ada, kalau sekarang namanya Huberhut ya, kalau nggak salah kalau zaman dulunya itu di peta ada Huberhut namanya, kan Huberhut. Itu dari zaman Belanda memang udah ada. Nanti kita jejaki jejak wisata dunia zaman dulu di Garut, itu Gunung Papandayan. Oke.